Internasional Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya untuk tahun 2022 diawali bulan Maret kemarin, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan salah satu lembaga di bawah instansi yaitu Kemendikbudristek sedang fokus juga berkaitan dengan upaya penginternasionalan bahasa Indonesia oleh dua KMP tersebut. Satu tadi MIPA, jadi bahasa Indonesia untuk penutur asing ini dilaksanakan di dalam negeri sendiri kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah APP MIPA, kemudian juga dengan berbagai universitas. Tak lupa juga yaitu dengan berbagai dinas, salah satunya yaitu Dinas Tenaga Kerja. Karena khususnya di Banten, berdasarkan data kami cukup banyak juga tenaga asing yang berada di Banten, sehingga ini kami memberikan suatu fasilitas berkaitan dengan untuk belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing tersebut. Dan kemudian untuk di luar negeri itu kurang lebih kami melaksanakan pelajaran bahasa Indonesia di 48 negara, 48 negara. Jadi di 48 negara tersebut dilaksanakan pelajaran ataupun juga pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing, dan tentu ini sudah cukup lama gitu, dan sehingga diharapkan dari penutur asing yang belajar bahasa Indonesia tersebut itu memberikan jejak bahwasanya mereka nanti mempunyai kemahiran tertentu untuk berbahasa Indonesia. Loh, kenapa ini berkaitan dengan bahasa Indonesia? Karena jelas bahasa Indonesia itu sudah diamanatkan dengan berbagai undang-undang, baik dari dulu itu mengenai Sumpah Pemuda Bukit ketiga menuju Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, kemudian juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu juga disebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Demikian juga tentunya dalam Perpres dan dalam undang-undang mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lambang kebangsaan Indonesia, ada lambang kebangsaan itu termaktub di situ. Nah, jadi dan demikian ini mempunyai kedudukan tersendiri sehingga bahasa Indonesia selain diperkuat di dalam negeri, kemudian juga diperluas, diperlebar ke luar negeri. Nah, apalagi semenjak bulan Maret kemarin banyak negara-negara lain yang mengklaim bahwasannya yang diajarkan itu bukan bahasa Indonesia, mohon maaf, misalnya bahasa Melayu, sehingga mereka mengklaim bahwasannya dari 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia itu, gitu ya, salah satunya adalah yang ada dalam pelajaran MIPA itu sendiri, gitu. Padahal ternyata berdasarkan data itu dari 300 juta itu sekitar 270-an juta adalah penutur bahasa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi penutur bahasa Melayu sendiri ya kurang dari 30 juta gitu. Nah, ini adalah adanya suatu sebenarnya tarik-menarik antara kepentingan di tingkat ASEAN dan luar negeri berkaitan dengan alternatif bahasa internasional lainnya selain yang sudah ada begitu. Nah, kedepannya dimungkinkan inilah jadilah tarik-menarik antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, dan itu beberapa bulan yang lalu sempat mencuat dan sampai sekarang pun masih tetap gerakannya ada walaupun tidak sampai beberapa bulan yang lalu. Nah, dalam posisi ini Badan Bahasa tetap mempunyai komitmen untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia, karena dari segi kesejarahan, dari segi penutur, kemudian juga dari segi keajegan dalam kaidah-kaidah itu dianggap lebih baik dari bahasa yang dianggap sebagai pesaing tadi itu ya. Jadi ini menjadi harapan ke depannya, dan juga itu sudah ada dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lambang kebangsaan itu pasal 44 kalau tidak salah, yang menyatakan bahwasannya pemerintah akan berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Itu sudah diamanatkan dalam undang-undang ini, terus diupayakan. Dan kemudian berkaitan dengan internasionalan tersebut selain tadi MIPA yaitu penerjemahan, yaitu penerjemahan. Nah, jadi ini dua kegiatan gitu. Nah, penerjemahan yang dimaksud yaitu dari karya-karya sastra ataupun juga tulisan-tulisan berkaitan bahasa dan sastra dari luar negeri itu masuk ke Indonesia, kurang lebih ada 5.000 buku, dan kemudian oleh para penerjemah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Dan kemudian nanti juga diharapkan ada kedekatan secara budaya, paling tidak kalau budaya agak beda, tapi ada secara kedekatan secara psikologis. Ternyata kita juga punya perhatian terhadap karya-karya sastra, kemudian karya-karya dalam bentuk buku dan sebagainya itu dari tingkat nasional, internasional yang dibawa ke Indonesia, dan ini juga tentunya tidak sembarangan, tapi sudah adanya suatu penyaringan tertentu gitu. Karena pada motonya adalah pada intinya yaitu berkaitan adanya muatan budi pekerti gitu. Jadi berkaitan dengan sastra juga berkaitan dengan budi pekertinya gitu. Dan kemudian tentunya di dalam negeri sendiri, di dalam negeri pun penerjemah ini menjaring dan membuat buku-buku berkaitan dengan karya sastra pada khususnya, ataupun juga buku cerita anak yang nanti setelah dibukukan itu akan disebarkan ke berbagai negara. Berbagai negara dalam bentuknya adalah bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Jadi kami memang punya motto yaitu utamakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini diutamakan, ya tentu berkaitan dengan di mananya, kapannya, dan bagaimananya. Kemudian juga lestarikan bahasa daerah. Di Banten terutama kurang lebih ada 5 bahasa daerah. Gitu. Nah ini juga kami berupaya untuk melestarikannya, salah satunya melalui upaya penerjemahan itu. Ya. Kemudian juga kuasai bahasa asing. Gitu. Nah jadi ketika bahasa pun ini kami diupayakan tetap disentuh, tetapi pada prosesnya adalah yang paling utama berkaitan dengan keutamaan bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dari hasil penerjemahan, kembali lagi hasil penerjemahan ini, ya, yang kami upayakan baik itu dalam bentuk bahasa daerah, kemudian juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau juga sebaliknya produk pertamanya dari bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa daerah. Nah itu nanti akan disebar tidak saja di dalam negeri sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwasanya disebar juga ke luar negeri, paling tidak itu 48 negara yang di negara tersebut ada program yaitu pelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah ini juga mudah-mudahan nanti ada pendekatan psikologis, kemudian juga sosiologis, gitu, dan hal yang lainnya, karena pada dasarnya antara penerjemahan, bahasa, kemudian budaya itu biasanya saling keterkaitan. Gitu. Ketika orang belajar bahasa, dimungkinkan juga akan belajar budaya. Ketika orang asing tersebut belajar budaya, dimungkinkan juga akan belajar bahasa, termasuk adalah sastranya. Nah dari dua upaya ini, sehingga mudah-mudahan nanti akan membantu pemerintah dalam upaya penginternasionalan bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya kami tidak atau belum punya satu target kira-kira tahun berapa ini mencapainya gitu, untuk upaya internasional bahasa Indonesia ini, tetapi satu tadi dalam undang-undang sudah ada, kemudian yang kedua akan terus diupayakan dengan berbagai macam cara gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mengkaji hasil penerjemahan tersebut gitu, yang nanti akan dicetak dan dibukukan. Oleh sebab itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami justru merasa bangga dengan mengundang Bapak Ibu semua gitu. Nah untuk mengkaji, termasuk juga mungkin yang menilai dalam tanda kutip gitu ya, dari kualitas penerjemahan tersebut, sehingga nanti ke depannya itu hasil penerjemahan ini tidak terlalu banyak memberikan konflik gitu. Loh, kenapa? Karena pengalaman kami berkaitan dengan penerjemahan, berkaitan dengan bahasa dan sastra, itu kadang-kadang itu menimbulkan konflik juga. Satu, ada yang merasa bahwasanya berkaitan sastra misalnya setelah dibukukan gitu ya, sastra tersebut tidak boleh disebarkan bahkan ke luar negeri, sehingga akhirnya kami tarik kembali yang sudah disebarkan itu. Gitu. Yang kedua juga dalam kualitas penerjemahan. Setelah kami sebarkan gitu, dan kemudian juga ada protes dari sana sini gitu ya. Dan ternyata banyak yang ditandai gitu, bahwasanya ini ada kesalahan dan sebagainya. Akhirnya kami tarik sendiri ya, itu secara nasional gitu. Karena kami ada 30 balai dan kantor di Indonesia ini gitu. Nah, sehingga kami bekerja sama, dan di antara balai kantor itu ada yang menarik lagi seperti itu gitu. Nah jadi dengan demikian mudah-mudahan
dengan adanya lokakarya ini yang telah menghadirkan narasumber yang pakar pada bidangnya, kemudian juga Bapak Ibu juga yang pakar dalam bidang terkait dengan penerjemahan ini, nanti mudah-mudahan dapat meminimalisasi gitu kesalahan-kesalahan ataupun juga justru lebih meningkatkan kualitas dari hasil penerjemahan yang telah dilakukan gitu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kami membuat buku cerita 7 jenis ya, 7 jenis. Nah ini yang diterjemahkan tersebut, dan insya Allah mungkin untuk kedepannya juga sekitar 7 atau 8 buku juga yang akan kami terbitkan lagi, dan tentu prosesnya tidak akan jauh dengan tahun sekarang gitu. Pada awalnya untuk tahun depan itu sekitar 40 buku gitu yang akan kami terjemahkan buat, tapi setelah ada proses-proses kemudian sampai informasi terakhir ini kurang lebih antara kembali lagi 7 atau 8 buku ya. Di sisi lain kami merasa kesempatannya sangat baik gitu, dan merasa bangga itu ada kepercayaan dari pusat untuk menerjemahkan dan untuk mengangkat kreativitas, produktivitas, termasuk juga budaya wilayah kita Provinsi Banten gitu. Karena yang kami harapkan dari cerita-cerita anak tersebut itu ada muatan-muatan lokalnya ataupun juga muatan-muatan yang berkaitan kearifan lokal gitu. Sehingga nanti diharapkan terutama yang selain di dalam negeri, yang keluar negeri pun akan merasa tertarik, kalau ternyata di Banten ini ada ini gitu melalui cerita tersebut, sehingga satu Banten semakin terkenal, yang sudah terkenal ini gitu ya. Kemudian juga nanti mereka itu akan tertarik juga ya datang ke Banten gitu. Karena ini bukan hanya sebatas wacana, karena sudah menjadi kenyataan ketika orang luar negeri membaca cerita, membaca tentang Banten, mereka tertarik datang akhirnya ke Banten gitu. Cerita tentang Baduy, ternyata ini unik, sangat inspiratif juga, dan sangat baik. Mereka pun akhirnya datang ke Baduy gitu. Nah ini pun tentu merupakan satu momentum yang sangat baik juga yang berkaitan dengan penerjemahan ini untuk mengangkat provinsi Banten itu sendiri. Bapak Ibu, rupanya demikian yang dapat saya sampaikan. Kami atas nama kantor Provinsi Banten mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, juga Bapak Ibu narasumber yang telah berkenan hadir menyempatkan waktunya di sela-sela berbagai kesibukan ya. Dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan hasil kualitas penerjemahan yang memang sangat baik gitu. Kemudian juga mohon maaf seandainya dalam pelaksanaan ini banyak hal yang tidak berkenan, baik dari segi waktu, kemudian juga dari pelaksanaan itu sendiri gitu ya. Dan mudah-mudahan semakin berjalan waktu ke depannya dapat kami perbaiki terus adanya ada beberapa kekurangan. Oleh sebab itu mungkin nanti juga kami mengharapkan peran aktif dari Bapak Ibu yang hadir ini ya, berkaitan dengan telaah hasil terjemahan ini, sehingga yang kira-kira kurangnya ataupun juga salah dan sebagainya ini dapat ditemukan gitu. Karena mungkin oleh seorang dua orang sudah merasa bagus gitu, merasa baik, tapi karena kalau oleh orang banyak ya, kita 20 orang atau lebih mungkin akan lebih jeli lagi. Mudah-mudahan sekali lagi itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi demikian yang saya sampaikan. Kemudian sebelum saya akhiri, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, saya diminta untuk membuka acara, maka kita buka acara bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara lokakarya yaitu berkaitan dengan kualitas hasil penerjemahan secara resmi dibuka. Bapak Ibu yang baik, Bapak Ibu, rupanya demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum